Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Zinka Deila di program Inspirasi Pagi. Dan pemirsa, pemilihan kepala daerah merupakan agenda demokrasi yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan rakyat dan juga kemajuan daerah. Salah satunya melalui tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang jujur dan adil. Maka itu penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana sih persiapan dan prosedur di TPS demi menjaga hak pilihnya masing-masing. Dan hari ini sudah bergabung bersama saya Mbak Astri Megatari selaku Komisioner KPU DKI Jakarta. Selamat pagi Mbak Astri. Selamat pagi Zizi. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini Mbak. Iya, terima kasih. Saya juga sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Baik Mbak Astri, pemungutan suara ini kan merupakan puncak dari tahapan pilkada ya Mbak. Lalu bagaimana sih KPU DKI Jakarta mempersiapkan keseluruhan proses tersebut? Iya Zizi, jadi tahapan pilkada ini itu berlangsung sejak awal tahun 2024. Jadi memang ini beririsan ya dengan tahapan pemilu 2024. Ini dimulai pada bulan Januari sampai dengan 27 November nanti dan dilanjutkan nanti proses penghitungan, rekapitulasi dan seterusnya. Memang secara garis besar itu terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Jadi di tahapan persiapan itu kita menyiapkan daftar pemilih, kemudian menyiapkan logistik, lalu juga di tahapan penyelenggaraan dimulai dengan proses pendaftaran calon yang kita kemarin sudah ikuti ya, dari proses pendaftaran, penetapan, kemudian juga kampanye, dan sekarang sudah masuk masa tenang dan besok adalah pemungutan suara. Dan memang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta itu semuanya kami lakukan sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan berbagai macam stakeholder, seperti misalnya Pemprov DKI Jakarta, lalu juga Polda Metro Jaya, lalu juga Bawaslu, kemudian juga masyarakat. Itu kami koordinasikan semuanya supaya proses pemungutan suara ini berjalan dengan baik di tanggal 27 besok. Baik, Mbak Astri, kemudian apa sih Pak langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan keseluruhan logistik pilkada seperti surat suara dan kotak suara tersedia tepat waktu dan terjamin kondisinya? Iya, bicara tentang logistik ya, untuk logistik pilkada saat ini karena ini H-1 ya, jadi proses distribusi sudah turun hingga ke tingkat kelurahan dan TPS. Kemarin kalau di Pulau Seribu ya, kecuali di Pulau Seribu kemarin kami sudah lakukan proses distribusinya dengan menurunkan langsung 4 kapal dari gudang kabupaten yang ada di Pulau Pramuka. Ini kami kemudian sebar ke 10 pulau yang ada di Pulau Seribu. Alhamdulillah kemarin karena kondisi cuacanya baik ya, jadi proses distribusi dapat berjalan dengan lancar. Hari ini karena memang kita tahu sendiri di bulan November ini kan musim hujan ya. Betul. Sehingga kami mengantisipasi nanti ketika proses distribusi takutnya nanti ketika hujan malah kotak-kotak suaranya tersebut atau logistik bisa terkena hujan dan basah. Karena itu kami himbau untuk logistik distribusinya mulai dari pagi hari, sehingga nanti misalnya ada hujan atau dan sebagainya, proses distribusi ini bisa berjalan lancar tanpa nantinya terlambat gitu sampai ke tujuan. Karena ketika turun dari kecamatan sampai ke kelurahan kemudian ke TPS, ini kan membutuhkan waktu juga ya. Jadi itulah yang kemudian kami antisipasi. Gitu. Oke, Mbak Astri, bagaimana sih KPU mengkoordinasikan persiapan dengan penyelenggara di lapangan termasuk petugas KPPS? Petugas KPPS ini kan sebenarnya kita sudah mulai lantik pada tanggal 7 November kemarin. Nah, sejak mereka dilantik kita melakukan BIMTEK. BIMTEK ini kita lakukan TOT, Training of Trainers, jadi beda dengan pada saat pemilu kemarin. Pada saat BIMTEK di pilkada ini kita hanya membimtek 4 orang KPPS dan BIMTEK-nya dilakukan di masing-masing kelurahan, sehingga ini lebih targeted dan lebih kecil gitu kelasnya. Kalau kemarin pada saat pemilu ini salah satu evaluasi juga yang kami lakukan, kelasnya itu dilakukan secara kolosal. Jadi rame-rame itu petugas KPPS dalam satu kelas tuh bisa 200-300 orang, itu kami rasa kurang efektif ya dalam BIMTEK, karena bisa jadi materi-materi BIMTEK itu tidak keseluruhan bisa diserap oleh petugas KPPS karena memang ya jumlah pesertanya yang banyak, sehingga misalnya mereka ada yang ingin mendalami atau ingin bertanya itu agak sulit karena keterbatasan waktu dan jumlahnya begitu besar. Nah, sekarang kita melalui kelas-kelas yang lebih kecil, sesi-sesinya itu maksimal 70 orang sehingga lebih lebih bisa pemahaman terkait dengan tugas-tugas mereka di TPS bisa lebih komprehensif lagi begitu.
Oke, berarti dari nanti mereka yang dilatih kemudian akan menjalankan tugas-tugasnya tersebut sesuai dengan yang dilatihnya. Iya, jadi KPPS ini sudah mulai jalan kemarin waktu H-5, ini sudah mulai membagikan form C pemberitahuan kepada warga. Jadi kalau Zizi pasti udah terima belum formnya? Sepertinya sudah. Jadi ke rumah-rumah warga mengantar C pemberitahuan, itu yang nantinya isinya nama, kemudian tempat, TPS mana, lalu juga saran waktu kedatangan. Itu sudah mulai dibagikan sampai dengan H-1 ini. Oke, Mbak Astri dan juga pemirsa, kita akan bahas lagi semuanya, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Inspirasi Pagi. Pemirsa, masih bersama saya Zinka Nila dan masih berbincang dengan Komisioner KPU DKI Jakarta, Mbak Astri Megatari. Kita lanjutkan ya Mbak pertanyaannya. Mbak, apa saja sih yang telah dilakukan KPU untuk memastikan proses pemungutan dan juga penghitungan di TPS berjalan dengan baik? Iya, karena ini sudah H-1 ya, makanya yang kami lakukan saat ini dari KPU DKI Jakarta, ini kami memonitoring proses distribusi logistik dari gudang di kecamatan ke tingkat kelurahan hingga ke TPS. Nah, ini untuk memastikan bahwa seluruh logistik yang ada itu sampai dan disimpan dengan baik. Karena kita punya pengalaman pada saat pemilu lalu itu kan juga hujan deras ya. Ada beberapa logistik kita yang rusak karena ketika penyimpanan, jadi sebelum mulai pemungutan suara disimpan di sebuah balai RW, kemudian justru malah terendam banjir. Akhirnya karena kotak suara dan surat suaranya terendam dan rusak, tidak bisa digunakan, kemudian terjadilah pemungutan suara lanjutan. Nah, ini yang kemudian kita hindari dari proses penyimpanan. Ini kami menghimbau kepada petugas KPPS ini memastikan bahwa disimpannya di tempat yang aman, kering dan aman, sehingga nanti ketika misalnya ada hujan, ini tidak ada potensi-potensi kerusakan dari logistik pemilu seperti kotak suara dan surat suara. Kemudian dalam hal kapasitas KPPS, tentunya tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita membimtek seluruh keempat anggota KPPS ini supaya nantinya mereka paham betul tugas dan kewajiban mereka saat di TPS. Kami juga bekali mereka dengan buku panduan KPPS. Jadi masing-masing anggota KPPS, 7-7-nya kami bekali dengan buku panduan. Nah, di buku panduan tersebut itu sudah dijelaskan tata caranya, kemudian tugas-tugasnya, lalu problem solvingnya jika misalnya ada suatu kondisi-kondisi di TPS yang mungkin mereka nggak tahu gitu cara menghadapinya, itu semuanya ada di buku panduan tersebut. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan untuk meminimalisir potensi-potensi kendala yang terjadi di TPS saat pemungutan dan penghitungan suara. Baik, Mbak Astri dan juga pemirsa, kita beralih nih bagaimana sih tata cara pemilih datang ke TPS, apa saja Mbak yang perlu disiapkan oleh pemilih saat datang ke TPS termasuk dokumen dan persyaratan pentingnya? Jadi yang pertama ini pemilih ini diharapkan membawa form C pemberitahuan. C pemberitahuan itu tadi saya sudah jelaskan ya, jadi C pemberitahuan itu adalah kayak surat undangan gitu loh, surat undangan form yang kita kemarin terima pada saat pemilu. Di situ ada nama, kemudian ada nomor TPS, kemudian juga ada saran waktu kedatangan. Di saran waktu kedatangan itu dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, 9 sampai 10 dan seterusnya. Nah, diharapkan pemilih ini bisa datang sesuai dengan saran waktu kedatangan. Ini untuk menghindari adanya penumpukan pemilih pada saat di TPS, karena satu TPS itu maksimal sekarang kan 600 orang pemilih ya. Makanya kalau kita bagi menjadi 6 jam, satu jamnya itu rata-rata 100 orang pemilih begitu. Nah, kita inginkan supaya nanti proses berjalan lancar, tidak terjadi penumpukan untuk datang sesuai dengan saran waktu kedatangan. Tapi misalnya jika tidak bisa hadir sesuai dengan saran waktu kedatangan karena ada satu dan lain hal, ini tetap bisa datang ke TPS dengan membawa tadi form C pemberitahuan dan KTP elektronik. KTP elektronik ini bagaimana kalau misalnya belum cetak? Dinas Dukcapil ini berkomitmen pada saat tanggal 27 November nanti kantor-kantornya tetap akan buka, jadi bagi masyarakat yang membutuhkan pencetakan KTP elektronik ini masih bisa dilayani. Kemudian kalau misalnya hilang atau nggak sempat ke Dinas Dukcapil untuk mengurus KTP seperti apa? Bisa dengan foto KTP. Jadi kalau misalnya di handphonenya nyimpen foto KTP itu juga bisa digunakan. Atau sekarang sudah ada identitas kependudukan digital, itu juga bisa digunakan sebagai identitas. Atau juga bisa dengan biodata kependudukan, itu juga sudah bisa digunakan untuk datang ke TPS. Jadi ini yang harus dibawa oleh pemilih pada saat besok ingin menggunakan hak suaranya di TPS.
Udah dipermudah sekali ya Mbak Asri berarti ya untuk masyarakat, jangan lupa nih untuk memilih ya. Dan Mbak Asri, bagaimana sih alur proses di TPS mulai dari pendaftaran hingga pengisian dan penyerahan surat suara? Mungkin banyak nih pemilih-pemilih perdana yang belum pernah ikut pemilihan. Iya, jadi ketika datang ke TPS tadi harus datang ke meja yang pertama untuk mengisi daftar hadir. Setelah itu nanti langsung duduk di tempat menunggunya biasanya. Kemudian dipanggil ke namanya, diserahkan surat suara. Nah, ketika diserahkan surat suara, kemudian ke bilik suara, ini pastikan surat suara yang diterima ini dalam kondisi baik. Jadi silakan buka dulu surat suaranya, cek dulu ada yang rusak atau tidak, atau ada yang sudah ditandai atau tidak. Kalau misalnya masih kondisi baik, lanjut untuk proses pencoblosan. Kemudian kalau ditemukan surat suara yang rusak, ini pemilih ini bisa meminta pengganti kepada anggota KPPS sebanyak 1 kali aja. Oh, 1 kali maksimal ya? Iya, jadi kalau misalnya rusak, ini boleh mengganti surat suara tersebut sebanyak 1 kali selama surat suaranya masih tersedia. Lalu setelah itu pemilih bisa menyalurkan hak suaranya, bisa mencoblos. Setelah mencoblos ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara. Setelah itu selesai. Oke, Mbak Asri, apakah upaya KPU untuk mempermudah proses bagi pemilih disabilitas dan lansia? Jadi memang salah satu komitmen kami di DKI Jakarta adalah menjamin supaya seluruh TPS yang ada ini aksesibilitas dan ramah disabilitas. Sehingga ini kami juga ada juknis yang sudah harus kami ikuti, seperti misalnya pintu masuk di TPS itu tidak boleh kurang dari 90 cm. Ini untuk mempermudah bagi teman-teman kita yang misalnya menggunakan kursi roda untuk masuk ke dalam TPS. Kemudian juga TPS kami himbau agar tidak didirikan di tempat yang banyak batu-batunya atau yang berundak-undak. Ini juga untuk memudahkan teman-teman kita mungkin nanti yang menggunakan alat bantu untuk berjalan gitu kan, untuk supaya lebih mudah datang ke TPS. Lalu di setiap TPS kami juga menyediakan ABTN, alat bantu tunanetra. Ini bagi teman-teman kita yang membutuhkan, ini bisa menggunakan template tersebut pada saat pemilihan. Kemudian juga jika misalnya membutuhkan pendamping, seperti tidak bisa melakukan pencoblosan dengan mandiri, begitu kita juga mengakomodir hal tersebut dengan pendamping. Jadi pendamping ini boleh berasal dari teman, keluarga, atau orang yang dipercaya. Namun harus syaratnya adalah menandatangani form pendamping dengan menjamin bahwa pendamping tersebut menjaga kerahasiaan pilihan dari pemilih yang membutuhkan tersebut. Baik, Mbak Asri. Lalu bagaimana KPU mensosialisasikan informasi penting terkait tata cara ini kepada masyarakat? Iya, ini salah satunya ya, dengan kita forum-forum seperti ini, diskusi baik dari media, kemudian juga kita juga aktif mengadakan pertemuan rutin dengan media, semacam update informasi seperti itu. Lalu juga kami juga sudah melakukan sosialisasi ke lebih dari 100 titik kepada ormas-ormas, komunitas, masyarakat, ke sekolah-sekolah, kemudian juga sosialisasi ini masif juga kami lakukan sampai tingkat kelurahan. Lalu juga ada bentuk-bentuk sosialisasi lain seperti misalnya panggung hiburan rakyat, kemudian Car Free Day, kemarin kita melaksanakan 3-on-3 basketball, ada election run dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kita untuk mengajak masyarakat untuk lebih aware sama proses pilkada yang akan berlangsung 27 November nanti. Baik, pemirsa, ini semakin menyenangkan ya perbincangan untuk persiapan pilkada besok. Namun Mbak Asri dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan bincangnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi. Dan Mbak Asri, kita lanjutkan perbincangannya ya. Mbak Asri, apa sih yang harus diperhatikan bagi pemilih agar surat suara yang dicoblos tidak menjadi tidak sah? Oke, jadi ini memang hal yang sangat penting ya untuk saya sampaikan, karena memang banyak yang masih mungkin kurang paham mengenai surat suara sah dan tidak sah. Yang nantinya dihitung adalah surat suara sah. Namun surat suara sah ini syaratnya adalah dengan cara memberikan tanda coblosan di dalam surat suara. Bisa di nama,
bisa di nomor atau di foto pasangan calon. Namun itu masih dalam satu kotak yang sama. Jadi jangan sampai misalnya nanti mencoblosnya di luar kotak gitu kan. Karena itu nanti akan tergolong menjadi surat suara yang tidak sah. Kemudian juga memberi tandanya cukup sekali saja. Jadi nggak boleh lebih dari satu kali. Tapi misalnya tidak sengaja misalnya tertembus gitu kan, bisa aja misalnya ketika mencoblos tidak sengaja surat suara yang terlipat kemudian tertembus begitu. Kalau tembusannya itu terkena pada bidang yang kosong, itu masih tergolong masih suara sah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti mencoblosnya lebih dari satu pasangan calon, itu nanti akan terhitung juga sebagai suara yang tidak sah begitu. Kalau misalnya nanti ada masyarakat yang kira-kira, oh saya salah nih mencoblos atau seperti apa, itu bisa melakukan meminta pengganti surat suara kepada petugas KPPS, tapi tadi paling banyak harus hanya satu kali. Oke, berarti harus benar-benar diperhatikan ya Mbak Asri. Oke Mbak Asri, terakhir pesannya nih sebagai Komisioner KPU DKI Jakarta untuk mengajak masyarakat Jakarta berbondong-bondong memilih pada tanggal 27 November. Silahkan Mbak. Iya, jadi bagi warga Jakarta ya, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat mahal ya, karena kita sudah menjalani proses demokrasi, kemudian juga proses persiapannya juga sangat panjang begitu kan. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, suarakan apa yang menjadi pilihan Anda gitu kan. Cermati setiap pasangan calon, visi misi dan programnya yang cocok, yang relevan dengan kondisi Anda. Kemudian juga gunakan hak pilih Anda dan datang ke TPS di pukul 7 sampai pukul 1 siang besok. Kemudian juga jangan lupa ajak teman-teman, keluarga juga untuk datang ke TPS supaya nantinya partisipasi pemilih di DKI Jakarta ini dapat baik ya, karena kita harapkan dengan tingginya partisipasi artinya juga iklim demokrasi di DKI Jakarta menjadi lebih sehat dan kondusif. Baik, Mbak Asri, sebelum kita menutup ya perbincangan kita pada hari ini, terakhir nih Mbak, bagaimana sih KPU menjamin proses penghitungan surat suara berlangsung transparan dan akuntabel? Setelah proses pemungutan suara ini berakhir di jam 1, kemudian ada break sebentar lalu dilanjutkan dengan proses penghitungan suara. Di dalam TPS tersebut selain dengan petugas KPPS ada juga saksi, kemudian juga ada pengawas TPS, lalu juga nanti ada pemantau pemilihan. Nah, masyarakat juga dapat menyaksikan proses penghitungan suara ini. Jadi proses penghitungan suara ini dilakukan secara terbuka. Kemudian juga setelah selesai proses penghitungan suara, C salinannya itu nanti akan diumumkan di masing-masing TPS. Jadi ini adalah bentuk dari transparansi dan akuntabilitas kami dalam hal penghitungan suara, sehingga nanti hasil dari penghitungan suara di TPS itu masyarakat ini dapat menyaksikan dan mengawasi langsung. Berarti langsung on the spot, langsung melihat ya Mbak Asri. Betul. Mbak Asri deh, mungkin kita bisa menjelaskan sekali lagi ya kepada pemirsa di rumah, mungkin ada yang keskip nih Mbak Asri. Apa sih Mbak kriteria yang menentukan surat suara itu dianggap sah dan tidaknya? Ya, jadi surat suara sah tadi ini harus kita perhatikan dengan cara misalnya nanti pemilih ini mencoblosnya cukup satu kali, bisa di nama, di nomor, atau foto dari pasangan calon. Itu masih dalam satu kotak yang sama. Kalau misalnya memilih lebih dari satu, itu akan dihitung sebagai suara yang tidak sah begitu. Baik, terakhir Mbak Asri, harapannya di Pilkada esok hari apa Mbak? Harapannya Pilkada besok hari berjalan dengan lancar, aman, kondusif, masyarakat DKI Jakarta dapat datang ke TPS dengan nyaman ya, kemudian dapat menyuarakan pilihannya sehingga proses demokrasi di DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Amin, semoga besok lancar ya semua dan semua warga menggunakan hak pilihnya dengan baik ya Mbak Asri. Mbak Asri, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Sangat informatif ya pemirsa, jadi kita sudah tahu bagaimana sih caranya untuk memilih di TPS esok hari, mungkin bagi masyarakat yang juga adik-adik kita nih Mbak yang baru pertama kali memilih. Dan pemirsa, terima kasih banyak Anda telah menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Zinka Neila, dan jangan lupa pemirsa saksikan Inspirasi Pagi setiap hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas.